Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya dengan teman-teman Rumah Baca Komunitas di channel YouTube Rumah Baca Komunitas. Hari ini saya kira sangat istimewa karena ada tamu dari Malang ini yang beberapa pekan ini sangat seru nampaknya di Twitter, di beberapa media sosial karena ada anak muda dari Malang yang kayaknya mengguncang status quo, mengguncang sesuatu yang sudah dibenarkan selama bertahun-tahun tentang wajah pendidikan kita, tentang berbagai macam mungkin praktek pendidikan yang membisukan, tidak membebaskan, yang dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Tapi beberapa tahun yang lalu saya juga mengenal ada sosok Paulo Freire ya, yang juga menjadi penting bagi banyak aktivis di pelajar Muhammadiyah khususnya yang saya kenal. Dan setelah sekian lama kemudian ada gugatan-gugatan dari anak muda yang menjadikan pendidikan yang membebaskan itu sebagai praksis, bukan hanya sebagai pengetahuan. Nah, saya kira malam ini kita ketemu Mas Raffi ya. Ini kalau Twitternya itu Rafil Safat. Nah, Rafil Safat. Salah kan? Menarik sekali. Gimana kabarnya Mas Raffi? Ya, alhamdulillah sehat. Kalau sayanya sehat, mungkin yang agak sakit itu sistem pendidikan. Luar biasa. Ya pokoknya Rafif ini bagi saya itu bisa merespon orang-orang dewasa yang mungkin sudah penuh dengan kompleksitas ya. Rasanya pengen marah ke anak muda, tetapi cara marahnya juga mungkin nggak benar. Tapi Raffi ini bisa bertahan di sosial media dengan berbagai macam cara membalas, cara merespon yang menurutku ngeri, tapi menang sih menurutku. Karena apa ya? Karena orang-orang yang lebih dulu lahir itu kebanyakan terlalu complicated. Sebetulnya Raffi niatnya lebih simpel, tapi orang kemudian membuat lebih rumit gitu ya. Ini tipologi orang-orang tua ya. Tapi kita nanti tanya Mas Raffi. Jadi kalau boleh tahu gimana sejarahnya sih Mas Raffi bisa melakukan gugatan bersama teman-temannya, atau mungkin awalnya sendiri, atau dimulai dari mana kalau kita bicara soal bagaimana Raffi kemudian merasa tidak puas dengan sistem pendidikan dan praktek keseharian pendidikan itu, mau dimulai dari mana? Kalau dimulai dari mana? Sebenarnya sejak SD, dalam artian kesadaran saya terkait hal-hal aneh di dalam sistem pendidikan itu sudah mulai timbul. Dalam artian, kenapa kok teman-teman saya, bahkan menurut saya ketika ada murid satu saja yang terlihat murung ketika bersekolah, itu sudah ada kejanggalan gitu. Mengapa kok ada satu murid yang murung gitu? Akhirnya lambat laun karena bertemu dengan banyak orang pun saya memulai beberapa aktivitas membaca, karena saya menemukan itu bahwasanya ternyata memang tak ada kemutlakan gitu di dalam sistem pendidikan kita. Dari situ saya mulai berani untuk menyuarakan apa yang seharusnya saya suarakan, menyuarakan apa yang saya resahkan. Itu mulai dari awalnya itu saya membaca beberapa literatur dulu menariknya itu waktu SMP kan saya suka baca konspirasi itu. Jadi pola pikir konspiratif itu selalu menimbulkan suatu pertanyaan di balik suatu fenomena, pertanyaan politis. So, ini kira-kira ini suatu hal itu terjadi karena memang begitu adanya, atau ada rekayasa sosial di dalamnya itu seperti kata Popper. Terus akhirnya lambat laun saya mulai menyadari dan tanya ke beberapa ahli, hingga saat ini saya diserang oleh banyak orang gitu. Iya. Ini saya gimana ya? Saya kehabisan pertanyaan sebetulnya ini. Saya ini dosen tapi bertemu dengan anak SMK, tapi saya merasa kalah pengetahuannya ini. Ini membuat saya minder ini. Ini memang orang-orang tidak biasa. Jadi, tapi kenapa pilihannya SMK, Raffi? Kenapa nggak milih mungkin yang lebih
Ya SMK kan identik dengan teknik ya, dan akhirnya orang SMK itu rata-rata dulu ya stigmanya itu orangnya nggak pinter, orang yang nggak mau membaca buku. Tapi Raffi di SMK tapi membaca filsafat itu dari mana itu? Ya jadi pola-pola Dapat apa? Dapat sengatan wahyu dari mana? wahyu dari Orang mana? anak SMK yang biasanya cuma gaduh-gaduh tapi membaca buku. Jangan-jangan juga ikut demo Omnibus Law juga. itu lain lah itu. Cuman di SMK. Jadi kalau ini fakta yang lumayan menarik. Bahwasanya rumah saya itu di tengah-tengah kota. Jadi rumah saya itu di Kayu Tangan. Di Kayu Tangan itu kalau saya ambil jalur zonasi, saya tanpa tes langsung bisa masuk ke SMA terbaik di Kota Malang. Kenapa saya memilih SMK? Waktu itu kan dominasi motivatif saya itu dari kaum berduit ya. Dalam artian mereka itu mengatakan bahwa ketika kamu bisa memulai suatu bisnis, mendapatkan uang yang banyak, kamu bisa melakukan gerakan sosial secara masif. Tujuan saya masuk SMK itu kan saya melihat jurusan saya, teknik komputer jaringan gitu. Saya berekspektasi tinggi, saya bisa melakukan diajari coding, terus saya bahkan bisa membuat beberapa e-commerce di sana di SMK. Oh ternyata menipu sejak promosinya lah itu yang saya sesali. Terus untuk aktivitas baca membaca memang sudah saya sukai dari pondok dulu, karena di pondok tidak ada hiburan, akhirnya hiburannya ya membaca itu. Dan semakin SMK semakin, kalau kata kawan-kawan saya itu, saya masuk SMK itu sebenarnya kesalahan sejarah gitu. Cuman tapi saya merasakan saya tidak akan sekritis ini kalau saya tidak memasuki SMK dengan problem yang sedemikian kompleks. Kalau teman-teman di SMK merasa aneh melihat Raffi, bacaannya kayak gini, ceritanya macam-macam gini, ada merasa gitu atau mereka malah senang punya sosok kayak Raffi? Iya, karena kalau saya pribadi dalam tipikal saya bergaul itu saya tidak membatasi diri untuk bergaul. Saya lihat asik sekali itu teman-teman itu kalau Raffi lagi vlog ya atau apa itu. Teman-teman itu meriah banget itu, kayak presidennya gitu. Kayak pimpinannya gitu ya. Pimpinan pemberontak gitu. Tapi untuk di sekolah sendiri saya ketika membaca buku itu sering kali saya obrolkan di artian kami sering obrolkan buku itu di dalam aktivitas sehari-hari. Jadi sedemikian mudahnya itu. Misalkan saya contoh-contoh lah bagaimana Socrates dulu itu. Kalau kita lihat kan dia menanyakan hal-hal yang menurut kebanyakan orang dah. Jadi misal kalau saya bersama teman saya, ini penerapannya. Waktu saya ke kantin saya tanya itu, Bu, beli ayam gitu. Oh iya nih, ini ayam gitu kan. Kalau ayam sudah, tapi kalau saya belum, ini ayamnya jantan atau betina gitu. Saya tanyakan, terus ini tahunya kotaknya diameternya berapa? Terus nah itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu itu saya tanyakan di sekolah, di aktivitas sehari-hari. Bahkan pop es itu kan vanilla blue itu, kenapa saya tanya kenapa warnanya biru kok nggak ungu gitu. Nah itu mungkin yang kawan-kawan saya sendiri merasa tertarik dari segi itunya itu. Bacaan filsafat apa yang paling mempengaruhi dari sekian banyak tema filsafat? Iya, pemikiran 3 orang yang saya rasa saya klaim dulu Pak, saya disclaimer dulu Pak, 3 orang ini belum saya pahami sepenuhnya itu, bahkan masih dasarnya saja. Itu awalnya yang merubah hidup saya itu cara pandang Karl Popper terhadap dunia itu. Open society. Ya, jadi waktu itu saya membaca pengantar filsafat waktu kelas 9 SMP itu, terus nemu nama Karl Popper itu, saya langsung ambis itu. Wah, ini saya harus beli Open Society itu. Untuk kelas 2 waktu kelas 3 semester 2 saya coba lah cari buku terjemahannya Open Society itu. Akhirnya nemu lah masyarakat terbuka itu yang tebalnya itu 900 halaman, yang mana isinya itu 600 halaman dan 300 halamannya adalah catatan kaki. Makanya enggak paham waktu itu SMP. Tapi dalam garis besar Popper sangat mempengaruhi saya, apalagi akhir-akhir ini kenapa saya bisa enak saja menghadapi para SJW Twitter itu pakai George Lakoff. Ya, cara menertawakan orang itu. Orang panik, panik kok saya ikut panik. Saya tertawakan saja kenapa dia panik. Ya, selain Karl Popper selain Karl Popper ya tadi Jacques Lacan, psikoanalisis Lacan, terus yang terakhir itu Gilles Deleuze itu karena cara dia memandang psikoanalisis klasik, dia rekonstruksi menjadi skizoanalisis, bahwasanya hasrat itu dia berangkat dari Nietzsche, will to power itu. Dalam artian hasrat itu ya udah nggak perlu ditundukkan itu, biarkan dia bebas itu. Dan menurut saya esensi pendidikan seharusnya seperti itu. Banyak orang di Twitter itu menganggap Raffi ini kayak ya mahasiswa semester akhir lah, bacaan-bacaannya, cara membangun argumennya, di banyak esai ya, di mojok, di ngomong-ngomong, sudah ada
essay. Saya kira itu ruang diskursus yang cukup berani dan ternyata menghadapi banyak sekali respon-respon yang ya mulai dari yang konyol sampai yang sangat apresiatif, ada semua ya. Saya kira ini sejarah baru lah bagaimana seorang anak SMK yang ijazahnya belum di tangan dan masih ditahan itu berani menyampaikan. Kalau saya dulu membayangkan inilah yang disebut dengan menolak pendidikan yang membisukan. Dulu itu kan bagaimana siswa itu ya sebisa mungkin nggak perlu berpendapat di sekolah itu, nggak ada ruang berpendapat bagi siswa, dan itu semua nampaknya diwakili oleh Raffi akhir-akhir ini. Bagaimana sekolah merdeka pun saya lihat ya tidak merdeka banget, itu hanya jargon ya. Yang merdeka ya seperti Raffi ini, kalau Menteri Pendidikan itu serius membuat jargon atau kurikulum merdeka, ya hasilnya harusnya ada gugatan-gugatan baru, ada refleksi dan sebagainya. Kalau Raffi bisa nggak menyampaikan apa pandangan tentang jargon-jargon sekolah merdeka yang akhir-akhir ini dikomodifikasi atau dikerenkan, tapi apa sebetulnya sebagai orang yang di dalam sekolah? Oke. Untuk melihat Merdeka Belajar, apalagi semangat merdeka itu, sebenarnya saya itu untuk membincang terkait pembelajaran, terkait pendidikan, saya sangat dipengaruhi oleh saya rasa guru diskusi saya nih, Prof. Joko Saryono, itu guru besar UM. Beliau sering memakai aforisme satir itu di dalam status Facebooknya. Dia misalkan bilang soal Merdeka Belajar itu. Dia kisahkan itu. Jadi ada semacam orang tua yang tertarik mendengar jargon Merdeka Belajar dari pemerintah. Lalu si orang tua ini menyuruh anaknya untuk belajar secara merdeka. Tapi si anak tidak mau belajar, si anak malah memilih untuk bermain gitu. Jadi langsung beliau simpulkan sebenarnya yang kita butuhkan itu merdeka belajar atau merdeka bermain gitu. Itu kan dilematis sebenarnya. Kalau di Salam kayaknya merdeka bermain atau merdeka untuk tidak belajar. bahkan di situ itu kalau Salam saya rasa itu batas yang mana bermain dan belajar nggak lagi biner, soalnya campur karena belajar ya bermain itu sendiri. Kalau sekolah kan selalu kamu jangan bermain melulu, belajar gitu. Jadi sejauh sudah memisahkan antara belajar dan bermain. Ya, saya kira menarik karena ini di rumah baca ya. Kita kan tahu itu bocoran ada buku panduan, bukunya Raffi yang sedang proses terbit, panduan ya. Buku panduan melawan buku sekolah. Panduan melawan sekolah. Ini saya kira cukup ini ya. Ini akan menjadi monumen di tengah disorientasi sekolah kita itu sebetulnya ngapain tuh, dari kurikulum K13 atau apapun, dari dulu sebelumnya itu ya KTSP ya, kemudian kurikulum merdeka ini apa outputnya, dampaknya, terus tiba-tiba kita akan disajikan atau ada upaya untuk membuat panduan melawan sekolah ya. Ini luar biasa ini. Ini orang susah-susah bangun sekolah, ini panduannya melawan sekolah. Apa yang mengilhami Mas Raffi untuk bikin buku itu, dan 300 halaman lebih ya? 440 halaman ini apa ini? Kira-kira ini apa? Pesan apa yang mau disampaikan atau apa? Asbabul urut menulis buku panduan ini. Ya mungkin saya bisa mengatakan bahwa di situ saya pertegas itu di setelah cover ada kata-kata saya di situ. Saya mengatakan bahwasanya sekolah bukanlah pendidikan itu sendiri. Sekolah memiliki kepentingan-kepentingan politis, ekonomis, dan ideologis, yang mana kepentingan-kepentingan sekolah ini menggeser tujuan utama sekolah untuk mencerdaskan manusia. Ketika sekolah semakin menyimpang dari tujuannya untuk mendidik manusia dan mencerdaskannya, maka sudah sepatutnya kita melawan sekolah menggunakan pikiran dan perbuatan. Itu yang melandasi saya untuk membangun argumen di buku itu. Ya, jadi itu sejak kapan mulai rencana menulis buku itu? Sebenarnya itu prosesnya. Ya, itu sebenarnya kan saya hanya ingin untuk ada satu karya saya yang terbit waktu saya SMK gitu. Jadi sebenarnya buku itu hanya kumpulan esai itu. Jadi kumpulan sekitar ada saya di media, di blog itu mungkin ada sekitar, yang pendidikan itu ada sekitar, blognya apa namanya blog? Kompasiana di Kompasiana. Ada sekitar, ada di Medium juga, tersebar itu ada sekitar 70-an tulisan itu, 70-an esai. Itu terus ditulis sepanjang di SMK. Ya, jadi sehari misalkan saya lihat guru
kok megelno gitu. Saya terbitlah tulisan judulnya guru kah guru kita. Terus apa yang disebut guru kepada guru itu? Apakah guru ini manipulatif sebenarnya? Ya orang bisa saja disebut guru terus aku pakai kutipannya Imam Syafi'i itu kan kurang ajar. Jadi itu refleksi sehari-hari gitu ketika saya melihat fenomena yang ganjil, saya tulis, saya baca pemikir, saya kutip, saya relevankan teorinya di situ dan selama rentang 3 tahun semenjak pandemi itu kelas 10 sampai 12 saya kumpulkan esai-esainya, saya seleksi, saya rekonstruksi, jadilah buku. Nah, selama proses itu ada nggak, kalau selama proses menulis di blog gitu ya, ada nggak guru yang membaca kemudian komplain gitu? Wah ini menarik. jadi mengerikan lah mancing. jadi ada. Jadi misalkan fenomenanya, saya kan yang bagi saya sangat aneh di dalam sekolah adalah peraturan melarang rambut panjang itu, karena orang itu kan di Twitter kan rame, alah kamu itu malas keramas gitu, jadi kamu malas keramas, kamu gak pengen potong aja sok keren gitu, itu bukan itu gitu. Ketika saya datang, ini contoh kasusnya di dalam rambut panjang, saya datang ke kamar ada anak 20 bolos, kenapa kok gak sekolah? Dino iki ono petalan, itu kan ada ketakutan itu, jadi anak-anak nggak berangkat ke sekolah karena takut gitu. Hasilnya sekolah itu menyenangkan atau dibuat menyeramkan gitu, itu kan. Nah akhirnya saya buatlah tulisan di Kompasiana judulnya pelarangan rambut panjang pada siswa /2 peraturan terbodoh di sekolah. Jadi ketika ada pengumuman di kelas itu, ini saya ada buktinya di HP itu. Ketika wali kelas saya itu mengumumkan anak-anak suruh potong, saya kirim artikel itu di kelas itu. Langsung dipanggil, Raf, ke kantor sekarang gitu. Kena ancaman skorsing bla bla gitu. Salah satunya. Ya, saya kira berarti memang ini menulis berbasis realitas ya. Dan ini adalah ruang belajar yang lebih luas daripada ruang kelas gitu ya. Apa yang dibangun dalam proses belajar. Raffi, saya kira dengan basis realitas, ada objektifikasi, ada argumentasi, sebetulnya buku ini sudah cukup untuk mendapatkan gelar sarjana atau master ya. Saya kira ya itu kalaupun nggak dapat, mungkin lah kalau saya rektor gitu saya kasih aja saja. Ya kan nggak harus ini kan dulu belajar kan juga mengalami evolusi ya. Dulu namanya sarjana dulu ya, tidak berangkat dari lembaga formal loh. Sarjana di awal abad revolusi industri itu bukan orang yang keluar dari lembaga pendidikan, tapi sarjana itu punya kemampuan tertentu. Itu juga profesor tidak harus S2 atau S3 gitu ya. Nah ini menarik ya. Kalau buku ini terbit, kira-kira Raffi apa sudah siap dengan mungkin guncangan yang lebih dahsyat ya? Bahwa ini termasuk Raffi kan ya belum lulus ya, dalam artian belum dapat ijazah, apa ini nggak beresiko bagi hidup Raffi? Iya. Jadi semenjak buku itu kan masih draft, awalnya waktu itu cuma 270 halaman. Itu saya cetak, itu saya foto di depan sekolah. Saya foto di depan sekolah, saya upload di Instagram. Saya itu sudah ruame itu dari sekolah sampai manggil saya, kamu ngapain? Kamu berkarya itu bebas asalkan jangan bodoh seperti itu. Apa melawan sekolah itu sudah sebenarnya itu di waktu draft buku awal itu saya cetak untuk saya revisi. Tapi apakah saya siap untuk guncangan lebih dahsyat? Malah seru kan, dalam artian ada sesuatu yang hidup diakibatkan oleh buku itu kan. Kalau orang kan memandang secara sepintas buku itu ini hanyalah lahir dari egoisme Raffi, padahal di situ ada bagaimana strategi seorang siswa itu mengadvokasi gurunya gitu. Gurunya yang termarginalkan. Jadi ini bukan hanya kepentingan Raffi biar populer kan. Ini ada kegelisahan yang lebih. Dan saya setuju. Yang gelisah bukan hanya Raffi, yang gelisah banyak lah. Orang tua yang terlalu pagi harus ngantar sekolah juga ikut gelisah. Dan Raffi juga memancing itu, yang menceritakan soal disiplin, tapi dianggap pro malas atau malas. Kamu sholat subuh. Dianggap anak yang malas bangun tidur ya. Tapi masalahnya bukan di situ. Saya juga termasuk meretweet ya apa yang diceritakan Raffi dalam esai itu, bahwa ada sebagian anak bagian dari keluarga tertentu di pagi hari itu lebih berguna, lebih berfaedah membantu orang tuanya ketimbang cepat-cepat berangkat ke sekolah misalnya. Pasti itu ada realitas itu dan kita nggak bisa memungkiri itu.
Jadi agenda Raffi membela siswa ini kira-kira punya rencana apa sih kalau buku ini dijadikan panduan gitu, panduan membela siswa, bukan sebetulnya melawan sekolah, tapi dengan kata lain itu sebetulnya membela pelajar ya, membela pelajar untuk berani speak up, untuk berani menjadi dirinya sendiri, untuk berani punya prinsip dan sebagainya. Saya kira bukan Hayden ya, agendanya juga itu, bukan hanya sekedar lawan sekolah atau bubarkan sekolah. Saya kira apa kira-kira basis atau upaya konsolidasi, misalnya kalau nggak salah di daftar isi ada tulisan apa ya, bersatulah itu. Oh, itu seruan di appendix itu. Seruan saya untuk seluruh pejuang pendidikan Indonesia agar bersatu. Oke. Kira-kira apa Raffi punya ancang-ancang apa? Jadi itu kan sebenarnya untuk dasar saja. Jadi di situ ada apa itu sekolah, terus ada problem apa yang menjangkit di sekolah, juga yang terakhir itu ada strategi melawan sekolah. Jadi saya konsep kan saya selalu ingat omongannya orang-orang di kalangan wali MCW di Malang itu mengatakan bahwa tugas filsuf itu hanya memikirkan dunia, tugas kita ini berubah dunia. Nah, jadi ketika melihat seperti itu, tentu saya ingin melakukan langkah praktis yang konkret gitu. Kemudian saya lihat ini, jadi secara subjektif saya melihat di dalam rumpun orang-orang yang mendaku aktivis di bidang pelajar itu, mereka kebanyakan aktivisnya secara politis, dalam artian mengkritisi kebijakan pemerintah gitu, tanpa mereka itu turun langsung untuk mendidik, misalkan turun kita bikin lapak gimana gitu anak-anak pelajar ini, jadi pelajar juga mengajar gitu. Jadi itu yang ingin saya bangun di basis masanya di Kota Malang berdasarkan komunitas anak-anak rumpun anak-anak Bandung dulu namanya aktivis pelajar itu. Dan tentu saya sangat terinspirasi dari rumah baca komunitas Salim saya. Jadi luar biasa ini. Itu langkah-langkah yang mungkin akan saya lakukan dalam artian advokasi. Saya nanya, untuk menjadi nabi gerakan pelajar ini, saya kira Raffi nggak boleh ini ya, mungkin nggak boleh punya ambisi untuk punya ijazah sepertinya ya. Karena kalau Raffi pengen mengejar ijazah, orang lain akan lebih mengejar lagi. Sosok Raffi aja masih mengharapkan ijazah itu penting, bagaimana yang lain, karena ini kan melawannya di situ. Kenapa orang itu lebih butuh ijazah daripada butuh pengetahuan, lebih butuh ijazah sebagai sertifikat untuk masuk ke dunia kerja ketimbang kemampuan untuk menjadi manusia yang lebih paripurna dalam konteks ya merdeka berpikir, berdaulat sebagainya. Raffi punya angan-angan untuk juga harus punya ijazah SMK ini. Itu kan masuk pada apa cita-cita saya itu. Saya mengutip Mas Arief dimanapun itu bahwa saya itu ingin hidup tanpa arah dan tujuan agar tidak tersesat. Itu yang pertama. Terus orang-orang menanyakan apa rencanamu ke depannya, loh. Terus saya itu sudah terbiasa hidup tanpa rencana gitu. Orang rencana itu kan, rencana itu adalah skema prediksi kita akan suatu fenomena itu kan. Kalau kita sudah biasa memprediksi tanpa adanya suatu skema, ya buat apa adanya rencana gitu kan. Jadi saya itu sudah terbiasa hidup tanpa adanya rencana, jadi mengalir saja kemanapun saya pergi itu, termasuk untuk ijazah dan segala macam. Saya hanya ya nyoba-nyoba gitu tanpa perlu untuk menginginkannya gitu. Jadi ya hanya nyoba-nyoba ngalir gitu aja. Nggak ada tendensi untuk pingin gitu. Oke, saya teringat ada netizen yang komentar, saya tunggu Raffi 10 tahun lagi kamu ini jadi orang macam apa gitu, sambil nyinyir gitu ya. Bagi dalam hati saya, Raffi udah jadi penulis buku. Menurut saya orang mempunyai skill menulis itu kapasitas yang tidak gampang untuk dicapai. Jadi orang menunggu Raffi ya 10 tahun, kasihan sekali. Kok hidupnya selama 10 tahun dihabiskan untuk menunggu saya itu. Itu aneh sebenarnya. Saya tunggu 20 tahun lagi, idealisme akan luntur. Iya, tungguan 20 tahun lagi wis. Jadi 20 tahun itu kerjanya mantengin duit saya itu, ngapain. Luar biasa Raffi ini ditunggu banyak orang. Saya belum pernah ada orang yang bilang nunggu 20 tahun. Raffi ini ditunggu. Kayak menunggu Nabi. Ya, kembali ke buku ya, saya kira proses ingin menjadikan ini jadi buku utuh ini apa yang mendorong? Apakah ada pengamat dari tulisan Raffi yang tertarik, atau penerbit lebih dulu tertarik ke Raffi, atau ada
ada interaksi macam apa sehingga buku ini harus terbit jadi buku? Saya rasa apa yang sudah dalam artian bukan sudah ya, apa yang saya perjuangkan misalkan di sekolah saya sendiri itu belum tuntas gitu. Harus ada penerus-penerus berikutnya. Terus bagaimana caranya gitu? Saya punya konsep-konsep yang belum saya laksanakan di dalam sekolah saya. Saya punya banyak sekali usulan, banyak sekali solusi yang ada di pikiran saya tapi belum dapat saya sampaikan. Ya, dan saya ternyata menyadari bahwasanya karya itu ditujukan untuk itu. Jadi semata-mata saya ingin mengumpulkan itu menjadi buku yang mungkin saya klaim di sini bahwa itu tidak terlalu komprehensif menurut saya itu kalau dibandingkan dengan karya-karya besar lainnya. Cuman saya rasa itu adalah refleksi pikiran saya yang bisa dibaca oleh adik-adik saya, orang-orang yang cinta pada pendidikan, cinta pada kemajuan dan tentu ingin merekonstruksi ulang apa nilai-nilai yang ada di sekolah. Kalau rencananya bukunya ini mau dicetak berapa eksemplar? Nah itu kalau penerbit kemarin terakhir itu konfirmasi kan rencana kesepakatan awal 2 bulan lalu atau sebulan lalu itu mereka bilangnya ya 200 lah, dalam artian kan biasanya kan kalau di penerbit saya itu kan self publish gitu, tapi mereka berani danai gitu, nggak apa-apa kami danai aja. Terus akhirnya 200 nggak tahu pas nggak rame ini mereka akan nyetak berapa eksemplar tergantung periodenya. Kalau Raffi diminta atau ingin memberi hadiah buku itu ke siapa? Biasanya kan saya pernah jadi menulis buku juga. Sudah punya ancang-ancang buku ini nanti saya kasih ke siapa? Kalau Raffi mau dikasih ke siapa? Orang tua jelas. Terus yang kedua adalah guru-guru saya selama saya ada di sekolah formal. Guru-guru yang masih memperhatikan saya sedemikian rupa. Dari dalam artian ketika guru-guru yang lainnya itu membenci saya, ada beberapa guru yang justru mengajak saya ngopi, diskusi, itu menyampaikan aspirasi, walaupun beliau waktu rapat itu termarginalkan gitu. Jadi saya ingin memberi mereka, Bu atau Pak, ini loh muridmu sekarang juga seenggaknya bisa untuk berperan di dalam merubah pendidikan di Indonesia, walaupun tidak harus berubah gitu. Oke. Ya, saya bersaksi juga di Twitter itu ada beberapa guru yang sangat cocok ya dengan. Jadi fenomena Raffi ini ya menimbulkan banyak dialektika menurutku ya. Tidak hanya semua guru merasa terancam, tidak, saya kira sebagian saya nggak tahu ya. Yang banyak guru yang mungkin juga mengiyakan apa kegelisahan Raffi ini. Mungkin mereka juga pernah jadi murid yang juga menjadi bagian dari struktur penindasan atau pembisuan. Semua orang mengalami, saya mungkin juga punya pengalaman itu, bagaimana kita nggak punya hak bicara di ruang belajar, bagaimana kita nggak punya pilihan jam apa, belajar apa, harus ngerjain PR, kalau tidak konsekuensinya apa. Banyak orang punya peristiwa tidak menyenangkan, tidak membebaskan, tetapi banyak orang merasa itu harus dialami. Dan ini mungkin agenda penting bagaimana membawa pendidikan ini lebih manusiawi mungkin, lebih oke. Tapi apa catatan Raffi terakhir untuk apa ya, model pendidikan seperti apa sih? Ini kan sudah ada tawaran sekolah merdeka, janjane baca Jogjanya gitu. Kita ini seperti apa sih mengelola pendidikan itu? Mungkin ini kita lihat bocoran dari esai-esai yang terserah itu. Kira-kira apa sebetulnya yang mungkin Raffi sudah mengulas di banyak forum ya, tapi mungkin secara singkat apa sih sebetulnya agenda yang paling masuk akal atau yang bisa kita lakukan, yang bisa dilakukan pelajarnya, mungkin organisasi pelajar, mungkin dilakukan oleh guru-guru yang punya spirit membebaskan. Apa Mas Raffi? Oke, jadi saya ingin mengatakan bahwa sekolah atau pendidikan yang baik ini kata-kata saya ini bisa menjadi perdebatan. Tapi saya rasa sekolah atau pendidikan yang baik adalah sekolah yang melakukan pembelajaran sampai muridnya itu tidak sadar kalau mereka sedang belajar. Jadi sekolah yang saking asiknya itu, jadi sampai muridnya itu tidak sadar kalau aku sekarang itu sedang belajar serius untuk memahami dunia. Terus apa agenda yang bisa kita lakukan? Kita bisa mengutip Zizek misalkan, dia di Big Things mengatakan, just think, don't act, no problem. Jadi hanya berpikir saja, nggak harus kok kita aksi atau segala macam. Hanya berpikir bahwasanya pendidikan kita, sistem pendidikan kita, sekolah kita itu
sedang tidak baik-baik saja. Yes. Oke. Di banyak kesempatan ini menarik menurut saya ya. Ada kalangan kelompok tertentu ya, termasuk pemerintah saya kira ya. Kalau kita mengkritik itu harus menunjukkan solusinya. Kalau kita berjibaku ngomong ngalor ngidul dalam sebuah diskusi, memahami yang disebut Raffi tadi, berusaha memahami dunia yang berubah atau yang bergerak, kemudian kita dituntut untuk lalu solusinya apa. Saya juga beberapa kali forum di banyak tempat ya, ada mahasiswa atau aktivis yang juga kadang-kadang tiba-tiba nanya, menuntut kita memikirkan solusi menurut dia, walaupun kadang-kadang solusi yang kita pikir juga belum tentu cocok bagi dia. Dan ini kalau negara itu, ini saya ingin Raffi bicara kepada negara, kepada rezim rentan ini. Jadi kalau negara itu mewajibkan orang yang mengkritik harus melampirkan solusi, menurut Raffi ini apa ini? Ini apa yang harus kita lakukan sebagai anak muda? Raffi sebagai anak muda diperlakukan begitu. Oke, yang pertama ada quotes menarik tadi, itu yang Mas Abi juga ikut itu. Sudah dikasih ampela, tapi masih minta hati. Sudah dikasih kritik, masih minta solusi. Ya, kayak gitu. itu pertama. Cuman kan kita bisa lihat kan, kritik itu untuk membongkar pikiran. Jadi ketika kita dikritik, ada kejanggalan di dalam pikiran kita yang dilihat orang lain. Ketika kita sudah dikritik, kita mengatakan, terus apa solusinya? Berarti kita kacau itu, kita nggak mampu untuk berpikir itu kan. Jadi ketika pemerintah atau siapapun itu, ketika dikritik dan minta solusi, minta mewajibkan melampirkan solusi, beda kan? Kalau minta saran kan, ya kita diskusi saja. Kalau minta solusi, berarti mereka itu menurut saya itu pikirannya itu kurang gitu, kayak omplong nabati itu kelihatannya ada, diketok-ketok kosong gitu. Nah, cuman ingin saya klarifikasi di sini bahwasanya sebenarnya mengkritik, bahkan menurut saya pernah nulis juga di Kompasian itu bahwa mengkritik itu saya anjurkan jangan dikasih solusi. Karena apa? Ketika kita mengkritisi sekolah misalkan, terus kita melampirkan solusi, sekolah akan fokus mengkritisi solusi kita, bukan berfokus pada kritik kita. Jadi ini anehnya itu ya, diupayakan kalau sudah mengkritik jangan disertakan solusi, karena mereka akan fokus pada solusi kita, bukan kritik kita. Ya. Apalagi pemerintah sudah digaji minta solusi. Nah, iya itu. Indonesia itu kan diciptakan otak untuk berpikir. Semoga lah dimanfaatkan sebaik mungkin itu organ-organ biologisnya. Luar biasa ini. Potongan Raffi ya. Sebetulnya ingin berpanjang-panjang ya, tapi kalau ngobrol dengan Raffi semakin panjang, nanti saya kelihatan bodoh. Nah itu memang nggak sebenarnya beliau ini berusaha. Lama-lama dengan Raffi di sampingnya apa netizennya semakin kelihatan bodoh. Semakin panas gitu. Yang awalnya bersedia menunggu 10 tahun menjadi nunggu 20 tahun. Tunggu kamu 20 tahun itu semuanya menunggu. Semakin ngomentari Raffi dengan nyinyir itu nanti semakin kelihatan bodoh ya. Pesan untuk netizen. Karena Raffi ini orang masa depan, teman-teman yang nyinyir itu orang masa lalu. Masa lalu. Ya mereka kan gagal untuk mempertahankan idealisme mereka. Iya, ya itu karena itu nyambung dengan kegelisahan saya juga ya, dan teman-teman mahasiswa terutama di Rumah Baca Komunitas ini. Fenomena mantan aktivis itu merasa tahu segalanya, lalu anak-anak sekarang yang mahasiswa yang mengkritisi negara itu dianggap saya dulu di penjara lebih ngeri. Wah, saya sudah melakukan semua itu. Ini juga kebodohan bentuk lain ya, selain yang diceritakan Raffi, tapi dalam praktek aktivisme juga muncul seperti itu. Jadi produk pendidikan kita ternyata seperti itu. Jadi Raffi kalau menggugat itu sangat sah. Wong ini produk-produk aktivis, produk aktivis macam mengalami ya tadi itu apa ya? Degradasi idealisme yang luar biasa. Saya kira gugatan ini menjadi masuk akal, menjadi sangat empirik, karena kalau kita kulik-kulik, kalau kita bongkar semua lapis-lapis produk dari pendidikan ini, ternyata lebih banyak masalah daripada masalah. Saya kira itu, Mas Raffi mungkin yang terakhir, karena ini komunitas literasi. Ada nggak pesan untuk anak-anak muda, pelajar-pelajar tentang pentingnya membaca, pentingnya filsafat dalam hidup kita?
Oh, mungkin kan saya klarifikasi dulu. Sebenarnya saya yang mengambil pesan dari rumah baca komunitas ini gitu. Saya malah disuruh membagi pesan gitu. Saya mungkin mengutip kata-kata Henry Giroux gitu. Giroux kan mengatakan bahwa buta huruf baru itu bukan sekedar tidak bisa membaca huruf ataupun kata, tapi buta huruf baru adalah ketakmampuan kita memahami dunia, ketakmampuan kita membaca dunia itu. Dan membaca adalah sokongan kita, penglihatan kita terhadap dunia. Ya. Jadi terakhir, apa penting filsafat bagi anak muda untuk hidup di zaman sekarang? Untuk memahami dunia, ya karena kita itu sudah dialihkan dari dunia kita, dialihkan dari aktivitas berpikir kita, aktivitas ya enak-enak memahami dunia kita itu. Akhirnya kan kita terombang-ambing gitu. Kalau kata Avilio itu ya hidup dalam polusi ruang waktu. Jadi agar polusi itu hilang, kita perlu untuk memahaminya, baik melalui filsafat atau disiplin ilmu yang lain. Luar biasa. Ini saya akan mengakhiri obrolan kita di channel Rumah Baca Komunitas. Tapi ini adalah satu-satunya tamu Rumah Baca Komunitas yang anak SMK yang bobot filsafatnya ini sudah luar biasa ya. Dan ini adalah hasil melawan setiap hari. Jadi melawan itu sangat disarankan ya. Kalau hasilnya kayak Raffi, waduh saya kira sangat disarankan. Kalau agak beresiko tapi memang ya itu ada triknya lah. Baik, terima kasih Mas Raffi ya sudah berbagi di tengah aktivitas di Jogja selama beberapa hari di Jogja ya. Dan saya kira ini sangat penting pesan ini kita akan sebarkan, dan teman-teman di Rumah Baca Komunitas adalah ruang belajar bersama. Siapa saja bisa menjadi guru, siapa saja bisa menjadi siswa atau menjadi murid ya. Dan dalam waktu bersamaan pada umumnya sebenarnya kita semua adalah makhluk yang senantiasa belajar. Jadi apa yang kita pahami hari ini adalah sesuatu yang tumbuh dan berkembang di hari-hari berikutnya. Itulah namanya hidup, itulah namanya belajar ya. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi Raffi dan sukses untuk perlawanannya. Dan kita tunggu buku terbarunya dan kita akan rayakan buku itu sebagai hadiah bagi pendidikan yang membebaskan untuk bangsa Indonesia dan bangsa manusia pada umumnya. Saya kira terima kasih. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.